Pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan yang saya rasa sangat amat penting buat kita semua. Jadi saya kepingin setiap saudara memberikan perhatian khusus dan saya akan menyampaikannya pelan-pelan karena ini merupakan salah satu fondasi di mana kita bisa mendapatkan segala sesuatu yang firman Tuhan tuliskan di dalam Alkitab. Dan saya percaya saudara akan diberkati melalui apa yang firman Tuhan katakan kepada kita semua. Baik kepada saya maupun kepada saudara. Dan pagi hari ini saya ingin berbicara dengan saudara tentang kekuatan firman Tuhan. Tentang kemampuan firman Tuhan. Tentang kehebatan, kedahsyatan dari firman Tuhan. Saya ingin saudara mengetahui bahwa firman Tuhan memiliki natur, memiliki sifat alami, kodrat, karakter, sifat-sifat Tuhan yang tujuannya untuk memenuhi semua kebutuhan kita, umat manusia. Dengan kata lain, firman Tuhan itu bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Kebutuhan kita semuanya tanpa kecuali dapat dipenuhi melalui firman Tuhan. Tetapi kalau saya sedang membahas kata firman Tuhan, kalau saya bicara firman Tuhan, itu jangan saudara bayangkan itu adalah sebuah tulisan-tulisan yang dibukukan, yang dicetak di atas kertas, lalu dibukukan dan namanya Alkitab. Bukan, ya. Jadi firman Tuhan itu jauh lebih daripada sekedar kata-kata yang tertulis di sebuah buku yang namanya Alkitab. Jadi bukan hanya Alkitab yang tertulis ya, tetapi yang saya maksud dengan firman Tuhan bukan sekedar buku yang isinya peraturan-peraturan, yang isinya hukum-hukum. Saya ingin saudara semua mengerti bahwa firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu kehidupan. Dan firman Tuhan itu bukan benda mati yang namanya Alkitab. Firman Tuhan itu hidup dan aktif dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dan setiap kata di dalam firman Tuhan itu membawa sifat-sifatnya Tuhan. Saya ulangi, setiap kata di dalam firman Tuhan itu membawa sifat-sifatnya Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pikiran Tuhan yang dirangkum dan dikemas, lalu dibuat jadi satu buku yang namanya Alkitab. Jadi setiap kata yang ditulis itu mengandung isi hatinya Tuhan. Mengandung pikirannya Tuhan. Kalau kita sedang berbicara, kalau kita sedang berbicara, sebenarnya apa sih yang terjadi? Kalau orang sedang berbicara, kalau saudara sedang berbicara, apa yang terjadi? Sebenarnya saudara sedang merangkum apa yang ada di dalam pikiran saudara, saudara rangkum dalam kata-kata saudara, dengan harapan kata-kata ini dapat didengar oleh orang dan kata-kata ini dapat menggambarkan apa sebenarnya yang ada di dalam pikiran saudara. Ketika saya mau menyampaikan firman Tuhan ini kepada saudara, saya juga melakukan hal yang sama. Saya merenungkan, saya berusaha duduk di posisi saudara, dan saya ingin supaya apa yang ada di dalam pikiran saya itu bisa didengar, dimengerti, dipahami oleh saudara. Jadi kalau Tuhan dia berfirman, Tuhan dia berkata-kata, hal yang sama terjadi. Tuhan ketika dia berfirman, dia
merangkum semua yang ada di dalam pikirannya, lalu dia menyatakannya di dalam kata-kata, dan kata-kata itu dicatat di dalam sebuah kitab yang namanya Alkitab, supaya ketika saudara membacanya, kata-kata di dalam Alkitab itu bisa membuat saudara, pikiran saudara terbuka, dan saudara bisa mengerti apa maksudnya Tuhan, apa isi hatinya Tuhan. Dan ketika Tuhan berbicara, Yeremia 29 ayat ke-11 bilang begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dalam bahasa Inggris dibilang, for I know the thought that I think toward you, says the Lord. Sebab aku ini memiliki pikiran, pikiranku ini tentang kamu, dan pikiranku ini ditujukan kepada kamu, kata Tuhan. Jadi Tuhan ngomong sesuatu untuk kita, supaya kita mengerti bahwa itulah isi hati Tuhan. Itulah pikiran Tuhan. Dan kata-kata yang disampaikan Tuhan kepada kita, itu adalah kata-kata yang membawa sifat-sifat dari sumbernya. Atau dengan kata lain, kata-kata yang disampaikan itu adalah isi dan hati dan isi pikiran Tuhan. Dan kata-kata itu kalau dikembangkan jadi misi, jadi visi, maksud saya jadi visi, dan visi itu menjadi pikiran, pikiran itu diubah menjadi kata-kata. Jadi kalau kita sedang berbicara tentang firman Tuhan, jadi kalau kita sedang berbicara tentang firman Tuhan, artinya kita sedang berbicara tentang isi hati Tuhan. Ya, sekali lagi, kalau kita sedang bicara tentang firman Tuhan, berarti kita sedang bicara tentang isi hati Tuhan, isi pikiran Tuhan, dan kata-kata itu memiliki sifat yang sama seperti Tuhannya. Dan dari isi hati Tuhan, dari firman Tuhan, dari kata-kata yang kita baca, kita bisa mengetahui pikiran dan maksud serta tujuan Tuhan. Yang kalau kita baca, saya percaya kita semua akan diberkati, karena memang isi Alkitab itu ditujukan buat kita dan bukan buat orang lain. Bisa nangkap sampai di sini? Jadi kalau saudara mengerti hal ini, maka saudara dapat lebih dari sekedar membaca firman Tuhan sebagai kewajiban. Kalau saudara mengerti bahwa apa yang ditulis di Alkitab adalah isi hati Tuhan buat saudara, ketika saudara membaca firman Tuhan, sebenarnya saudara sedang bersekutu dengan Tuhan, dan Tuhan sedang menyatakan isi hatinya kepada saudara, sehingga saudara bukan sekedar baca sebagai kewajiban, tetapi saudara sedang mendengarkan isi pikiran Tuhan kepada saudara. Dan itulah yang menyebabkan iman timbul dari pendengaran. Iman timbul dari mendengarkan isi pikiran, isi hati Tuhan. Dan itu akan membuat apa yang Tuhan katakan menjadi nyata di dalam hidup kita. Bukan hanya kata-kata, tapi menjadi satu kuasa yang terjadi dalam kehidupan kita. Roma 10 ayat yang ke-17 berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi ketika kita dengar itu, iman kita akan menjadi aktif, karena kita tahu ini Tuhan sedang menghendaki, ini firman ini terjadi dalam kehidupan kita.
Dan semakin kita mempercayainya dan memahaminya, maka firman itu akan mendapatkan tempat di dalam hati kita, akan menjadi pikiran kita juga, pikiran kita akan menjadi sama dengan pikiran Tuhan, isi hati kita menjadi sama dengan isi hati Tuhan, dan ketika kita setuju kepada apa yang firman Tuhan katakan, maka firman itu akan mengubah hidup kita. Kalau saudara ingat peristiwa tentang malaikat Gabriel ketika dia datang kepada Maria untuk menyampaikan pesan Tuhan, kata-kata Tuhan, firman Tuhan kepada Maria, malaikat Gabriel menyampaikan bahwa Yesus akan lahir dari Maria. Dan Maria di dalam Lukas 1 ayat 37, malaikat Gabriel, Maria tanya, apakah itu mungkin karena saya belum bersuami? Dan Lukas 1 ayat 37, malaikat Gabriel bilang begini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan ketika Maria mendengar perkataan dari Gabriel, apa jawabannya? Ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, Maria setuju dengan perkataan tersebut. Dan dia mengizinkan perkataan itu, firman itu, tinggal di dalam rahimnya. Dan setelah 9 bulan, firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus. Ya. Dan kalau kita lihat bahasa aslinya, Lukas 1 ayat 37, kata bagi Allah tidak ada yang mustahil, itu artinya bahasa aslinya bilang gini, sebab tidak ada firman Tuhan yang tidak berkuasa. For from God no word shall be without power. Tidak ada firman Tuhan yang tidak berkuasa. Seorang penerjemah yang lain menerjemahkan begini. From God no word will be without the power to fulfill itself. Tidak ada firman dari Tuhan yang tidak berkuasa untuk menggenapinya. Jadi tidak ada satupun kata-kata di dalam firman Tuhan yang tidak punya kuasa untuk digenapi oleh firman itu sendiri. Jadi itu menunjukkan betapa besarnya kuasa dari firman Tuhan itu. Jadi firman itu seperti benih. Maksudnya apa? Tuhan Yesus pernah menjelaskan, memberikan perumpamaan tentang benih. Jadi begini, sebuah benih, anggap saja misalnya benih semangka. Benih semangka itu mempunyai sifat-sifat dan potensi yang sama persis dengan aslinya, yaitu dengan semangkanya. Jadi kalau benih itu kita tanam, maka benih itu akan bertumbuh dan akan menghasilkan semangka yang sama dengan aslinya. Kalau semangka aslinya merah dan manis, maka semangka benih ini akan menghasilkan semangka yang merah dan manis juga. Demikian juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu seperti benih, kata Yesus. Dan kalau firman Tuhan itu kita tanam, dan seperti benih-benih yang lain, setiap benih itu punya environment, Pak. Setiap benih itu punya
jenis tanah yang masing-masing. Jadi misalnya contohnya kalau sayur-sayuran dan buah-buahan ditanam di Kota Batu, Malang, waduh, itu dia akan berkembang dengan sangat baik. Tapi kalau dia ditaruh di Palembang, mungkin tidak sebagus kalau ada di Batu atau di Malang. Ya. Nah, sama benih firman Tuhan itu tempat yang paling cocok yang membuat dia bisa bertumbuh adalah di dalam hati orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Jadi benih firman Tuhan itu ketika ditanam di dalam hati orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan, maka benih yang punya sifat karakter yang sama dengan sumbernya, yaitu Yesus. Ingat, firman itu jadi manusia Yesus. Firman itu, benih itu tinggal di dalam hati kita dan punya sifat yang sama seperti Yesus, maka benih itu juga akan bertumbuh. Bertumbuh menjadi sama seperti sumbernya, yaitu Yesus, sehingga dia akan menghasilkan apa yang dikatakannya, apa yang ditulisnya. Makanya kalau kita mendengar firman dan kita menyimpannya di dalam hati kita, dia akan bertumbuh dan kita akan bisa bilang, jadilah padaku seperti yang dikatakan oleh dia. Jadilah padaku seperti apa yang dijanjikan Tuhan. Jadilah padaku walaupun mustahil. Karena tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tidak ada yang mustahil buat janji firman Tuhan itu. Dan firman Tuhan itu mengandung kuasa. Sudah ada kuasa di dalamnya. Kita tidak perlu menambahinya. Kita hanya tinggal mendengar, memeliharanya, menjaganya di dalam hati kita. Supaya dia bisa bertumbuh dan menghasilkan buahnya pada musim. Dan Maria setuju dengan firman Tuhan ini, maka setelah 9 bulan, firman Tuhan ini menjadi manusia Yesus. Dan ketika kita juga menerima firman Tuhan, menerima janji-janji Tuhan, menerima pernyataan-pernyataan yang ditulis oleh firman Tuhan, dan kita membiarkan firman itu tetap tinggal di dalam hati kita, maka firman Tuhan itu akan bekerja dan bertumbuh di dalam tanah hati kita. Maka seperti apa yang dijanjikannya, seperti apa yang dinyatakannya, maka firman itu akan berkembang biak sampai semuanya menjadi kenyataan sesuai dengan sifat-sifat alami, kodrat, karakter dari firman Tuhan. Sampai sini sudah bisa nangkap? Saya ketika mempelajari firman Tuhan ini, saya sangat diberkati. Saya bilang, aduh, kalau kita setiap kali baca firman Tuhan, kita bisa menerimanya betul-betul. Seperti kita ini sedang berbicara dan ini adalah firman Tuhan seperti janji Tuhan khusus buat kita, spesial buat kita. Dan kita taruh, tidak ada satupun orang yang tidak akan menerima janji Tuhan. Semuanya akan mengalami mujizat. Tadi lagunya yang membelah laut, ya. Jadi itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya tidak ingin kita hanya memakai firman Tuhan hari ini sebagai teori saja. Saya kepingin kita semua bisa praktek. Entah praktek di dalam kesan, saya berharap saudara yang belum ikut kesan bisa ikut kesan dan sama-sama mempraktekkan bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan ini benar gitu. Bukan hanya lip service, bukan hanya mengenakan telinga, bukan hanya sedang memberikan pengharapan palsu, bukan PHP, tapi betul-betul isi hati Tuhan. Sesuatu yang Tuhan mau lihat terjadi dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, saya kepingin kita semua praktek. Prakteknya gimana? Ada yang sakit osteoporosis,
Ira, ada yang sedang hamil, ada yang sakit apa ya, ada yang ada masalah dengan matanya, ada yang sedang bingung dengan masa depan anak-anaknya, ada yang bingung dengan pekerjaannya, tentang keuangannya. Kita akan lihat sama-sama dari firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan lihat dan praktekkan apa yang firman Tuhan katakan. Saya mau ajak saudara lihat 2 ayat saja untuk yang awal tentang janji Tuhan untuk kesembuhan dan kesehatan. Mazmur 107 ayat yang ke-20. Mazmur 107 ayat yang ke-20. Bisa tolong ditampilkan? Mazmur 107 ayat yang ke-20. Baik. Dikatakan disampaikannya firman-Nya. Disampaikannya firman-Nya. Dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Satu lagi. Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah, perkataan itulah, ucapan itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Dari sini kita bisa tahu bahwa itu isi hati Tuhan buat kita. Firman itu disampaikan kepada saudara dan saya supaya kita dikatakan supaya kita memperhatikan perkataannya, supaya kita mengarahkan telinga kita kepada ucapannya, supaya kita menyimpan firman itu di dalam lubuk hati kita, supaya itu bisa menyembuhkan seluruh tubuh kita. Dan itu sekali lagi yang Tuhan ingin kita semua alami. Dari 2 ayat ini kita bisa menemukan apa isi hati Tuhan buat kita. Kita bisa menemukan apa sifat Tuhan. Dan kita bisa melihat kekuatan, kemampuan, kedahsyatan, kehebatan dari firman Tuhan. Sehingga dia berani menyampaikan kata-kata seperti ini kepada orang yang membacanya. Jadi tidak ada yang tidak berkuasa. Semua kekuatan, sifat, isi hati Tuhan dinyatakan kepada saudara dan saya pada pagi hari ini. Dan melalui firman-Nya, Tuhan mau saudara semua yang sedang mengalami masalah dengan kesehatan, yang sedang sakit, menerima kesembuhan seluruhnya. Roh, jiwa, dan tubuh. Tetapi pagi ini, saya hanya bicara masalah kesehatan tubuh. Jadi saya yakin setiap kita pasti kalau kita bisa mempercayai firman Tuhan ini, maka firman Tuhan ini akan membawa kesembuhan bagi tubuh kita. Itu bisa menghidupkan setiap sel-sel dalam tubuh kita, sehingga ketika ada penyakit datang menyerang kita, ada penyakit datang kepada tubuh kita, kita punya dasar yang kuat untuk menolak, untuk melawan, untuk mengusir semua penyakit itu dari tubuh kita. Dasarnya apa? Dasarnya adalah firman Tuhan yang disampaikannya kepada kita. Dan kita tahu firman Tuhan tidak pernah gagal. Tapi kita perlu menerimanya. Perlu mengarahkan hati dan telinga kita
dan menaruh itu di dalam lubuk hati kita. Jangan biarkan keraguan-raguan, ketidakpercayaan mengeluarkan firman itu, janji itu dari hati kita. Jangan sampai ketidakpercayaan menggantikan posisinya. Tetapi biar firman itu tetap tinggal dalam diri kita. Memang kadang-kadang butuh waktu. Benih butuh waktu untuk bertumbuh. Tetapi dia pasti bertumbuh kalau dipelihara. Makanya kita perlu pelihara dalam hati kita. Dan dia akan menghasilkan buahnya. Dan dia katanya dia mengirimkan isi hati dan isi pikirannya yang dilengkapi dengan sifat-sifatnya yang penuh kuasa supaya saudara, roh, jiwa, dan tubuh saudara baik-baik saja sampai kedatangan Yesus yang kedua. Amsal 4 ayat 20 saya mau baca lagi. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Sekali lagi, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Kalau saudara ada di sebuah ruangan yang berisik, dan saudara kepingin mendengarkan dengan cermat perkataan teman saudara yang ada di sana, maka apa yang saudara lakukan? Saudara akan mendekatkan telinga saudara dan mengarahkan telinga saudara kepada orang yang sedang berbicara. Supaya tidak ada satu kata pun yang terlewatkan, sehingga maksud perkataan itu jangan sampai saudara salah paham. Firman Tuhan juga sama. Firman Tuhan, Tuhan kepingin ketika firman-Nya disampaikan, setiap saudara menghargai firman Tuhan itu, menganggap firman Tuhan itu begitu penting, saudara, sehingga saudara mau mengesampingkan semua suara yang lain, walaupun ada banyak suara di sekeliling kita, tetapi kita khusus mengarahkan telinga kita, mendekatkan telinga kita kepada firman Tuhan saja. Dan ketika kita mengarahkan dan menghargai firman Tuhan itu, dikatakan, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, sehingga saudara bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika kita menganggap firman Tuhan itu penting dan berharga, sikap hati seperti itulah yang membuat kuasa dari firman Tuhan dapat dimanifestasikan dalam tubuh saudara. Ketika kita fokus kepada firman Tuhan, mengarahkan hati dan telinga kita hanya kepada firman Tuhan, sikap hati seperti itulah yang membuat kuasa Tuhan yang tak terbatas itu dimanifestasikan di dalam tubuh saudara. Oke? Itu untuk kesembuhan tubuh jasmani kita. Yang kedua, saya bilang tadi, firman Tuhan bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Yang kedua, hal lain yang dapat dilakukan firman Tuhan adalah memberkati keluarga kita. Kita akan baca di dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai 2. Mazmur 112 ayat 1 sampai 2. Tolong ditampilkan. Dikatakan sana, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Sekali lagi. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Sekali lagi, kalau kita hanya baca ayat ini sebagai kata-kata yang umum, ditujukan untuk semua orang, ya, saudara hanya saudara ya tahu, ya hafal ayat itu tidak akan membuat apa.
tidak akan membuahkan hasil. Tetapi ketika saudara sadar ini benih yang ditanam di dalam hati saudara, ini isi hati Tuhan yang kepingin, yang Tuhan kepingin terjadi atas hidup dan keluarga, atas anak dan cucu saudara. Maka saudara perlu simpan itu di dalam hati kita. Kita harus perhatikan. Kalau perlu dihafalkan ayat ini. Dan sering-sering kita ucapkan ketika keraguan-raguan muncul. Tuhan berjanji akan memberkati anak cucu saudara jika ada jika. Saudara sangat suka. Bukan sekedar suka. Bukan sekedar suka. Sangat suka. Apa artinya sangat suka? Tidak pernah bosan. Tidak pernah bosan. Saya punya teman, namanya Toto. Mana? Kita punya hobi yang sama. Tidak pernah bosan makan mie. Betul, saudara. Saya ini diajak makan mie pagi, siang, malam. Saya nggak pernah nolak sebenarnya. Saya di Bandung waktu saya belum bertobat. Saya ini pernah diminta sama teman saya untuk bantu jaga rumah makannya, Bakmi Naga yang ada di Bandung. Saudara tahu, selama 3 bulan, pagi, siang, malam, saya hanya makan bakmi naga. Bosan? Tidak. Sampai sekarang saya tidak bosan makan bakmi naga. Karena sangat suka. Nah, tapi kita seringkali tidak sangat suka kepada firman Tuhan. Itu masalahnya. Bahkan banyak orang yang tidak suka kepada firman Tuhan. Ini saya cerita fakta. Ada murid DK. Ketika saya bicara soal persepuluhan, saya itu betul-betul motivasi saya menyampaikan kebenaran supaya orang diberkati. Bukan supaya gereja diberkati. Betul. Karena saya sudah buktikan sendiri selama 10 tahun di gereja ini. Gereja ini bisa berdiri bukan karena persepuluhan yang masuk ke dalam gereja ini. Tapi karena persembahan orang di luar gereja ini yang sampai detik ini terus setiap bulan mengalir. Betul. Saya mengajar DK. Saya kepingin orang yang belajar DK ngalami janji Tuhan. Jadi saya jelaskan sebisa mungkin, sejelas mungkin tentang persepuluhan. Dan orang ini bilang, Pak, saya, ya tapi bagusnya dia terus terang. Saya terus terang tidak percaya kepada janji firman Tuhan. Ini hanya dipakai oleh hamba Tuhan dan gereja untuk memperkaya dirinya dan memanfaatkan jemaat. Saya sudah berusaha menjelaskan, tapi tidak bisa. Dan memang orang itu tidak pernah kasih persepuluhan. Saya bukan mau menakut-nakuti, tapi betul. Orang ini terus-menerus mengalami kerugian yang tidak sedikit. Tapi dia tidak merasa kalau itu adalah belalang tetap seperti yang ditulis di Alkitab. Jadi saudara, ketika kita dengar firman Tuhan, kita harus tahu itu isi hati Tuhan loh. Tuhan kepingin kita kasih itu supaya dia punya alasan untuk memberkati kita. Supaya dia punya alasan untuk buka tingkap langit. Supaya hidup kita berkelimpahan. Supaya belalang pelahap dijauhkan dari hidup kita. Itu isi hati Tuhan, bukan isi hati pendeta.
Walaupun pendeta menyampaikannya dengan sikap hati yang salah, tapi firman Tuhan itu tidak salah. Firman Tuhan itu benar. Dan Tuhan mau saudara semua betul-betul diberkati. Kenapa ada orang yang tanya sama saya, kenapa ya di perjanjian baru kok tidak seperti di perjanjian lama? Kenapa di perjanjian lama ada orang-orang yang begitu diberkati Tuhan, orang-orang percaya, nabi-nabi, Abraham, Ayub, Salomo, Daud, yang betul-betul kalau dilihat kekayaannya itu paling kaya. Ayub itu orang terkaya pada zamannya. Abraham orang yang sangat kaya, tambah lama tambah kaya. Yakub, Ishak tambah lama tambah kaya, bahkan semakin kaya Alkitab tulis. Salomo sampai detik ini belum ada orang yang lebih kaya dari Salomo. Tetapi kenapa di perjanjian baru tidak? Tidak ada. Bahkan ada yang menderita. Itulah sebabnya Tuhan kasih ayat Maleakhi 3 ayat 10. Tujuannya supaya saudara juga bisa mengalami seperti yang dialami oleh orang-orang di perjanjian. Justru harusnya kita lebih daripada mereka. Kenapa? Karena kita sudah menerima kasih karunia. Mereka tidak. Mereka pakai hukum Taurat. Kita pakai hukum kasih karunia. Seharusnya kita bisa terima lebih. Tuhan sampaikan isi hatinya supaya kita mendapatkan apa yang Tuhan. Sama seperti tadi. Makanya kita perlu jadi sangat suka. Saya sangat suka makan mie. Tapi karena saya lebih suka perut saya six pack, sudah mengecilkan. Saya seringkali menolak ajakan kosong dengan berat hati. Dengan berat hati. Bukan dengan enak-enak. Saya makan mie di Aloy misalnya. Istri saya nggak habis. Saya minta, dia tolak. Rasanya sakit di sini. Dia nggak habis. Sisa banyak. Saya mau ambil sedikit aja. Nggak boleh. Tapi saya bersyukur. Itu menolong saya supaya saya lebih cepat. Ya, six pack-nya lebih cepat. Jadi Tuhan mau orang yang sangat suka akan mendapatkannya. Jadi Tuhan berjanji akan memberkati anak cucu saudara jika saudara sangat suka, bukan sekedar suka. Pertanyaannya, apakah saudara sangat suka kepada firman Tuhan? Bagaimana caranya supaya kita sangat suka, bukan terpaksa suka? Kata pepatah bilang, tak kenal maka tak. Kalau saudara kepingin sangat suka kepada firman-Nya, saudara perlu kenal sama pribadi. Kalau saudara kenal sama pribadinya, maka saudara pasti akan sangat suka kepada firman. Karena dia tidak bisa berdusta, dia tidak bisa ingkar janji, dan firman-Nya penuh dengan kuasa untuk memanifestasikan apa yang dikatakannya. Jadi saya mau pesan kepada suami-suami. Kan ini kan ayatnya bilang, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan yang sangat suka kepada segala perintahnya. Akibatnya bukan pada dirinya, akibatnya anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Kitanya cuma berbahagia, tetapi anak cucunya akan perkasa di bumi. Siapa yang kepingin anak cucunya perkasa di bumi? Nah, kitanya yang harus sangat suka kepada firman Tuhan. Setuju? Yang benar. Saya tes nih. Nova. Kalau Chris sangat suka kepada firman Tuhan,
Keberatan nggak? Hah? Minggu habis ibadah ngajar deh. Selasa kesat. Kamis full gospel. Jumat doa malam. Sabtu latihan musik. Oh, Sabtu BMM. Ngajar deka. Latihan musik. Minggu sekolah minggu. Riz, kamu itu kok lebih sibuk dari pendeta sih? Kamu kok lebih sibuk dari pendeta? Dibayar juga enggak. Semua agenda digeser. Masalahnya, apakah mau anak-anak yang perkasa di dunia? Apakah mau kita berbahagia? Sebahagia-bahagianya kita. Kalau anak kita menderita, kebahagiaan kita, keuangan kita, semuanya tidak ada arti. Betul nggak? Coba tanya kepada yang pernah kehilangan. Nggak bisa ada yang menggantikan anak kita. Jadi, kalau lihat tangannya, istri-istri lihat suami giat melayani Tuhan, justru harus tenang, justru harus didoakan, disupport, justru dia harus ikut bersama-sama sekeluarga melayani supaya nggak ditinggal terus, ikut bersama-sama. Suami-suami kalau istrinya bolak-balik pergi kunjungan, bolak-balik kesan, bolak-balik masak, sampai lupa bikin kopi, ya masak buat si Ain tapi di rumah nggak masak, lalu marah-marah. Oke, gimana? Siap nggak? Tapi harga itu harus dibayar supaya anak cucu kita perkasa dan itu pasti terjadi karena firman Tuhan. Sekali lagi saya bilang tadi membawa sifat-sifat asli dari yang mengucapkannya. Dari sumbernya yaitu Tuhan sendiri. Dan kalau itu terjadi, maka ganjarannya kita akan berbahagia, anak cucu kita akan bahagia di bumi. Pak, mana bisa Pak? Ini nggak punya, itu nggak punya, sekolah nggak bisa. Saya mau beritahu, firman Tuhan adalah benih firman Tuhan, benih yang punya sifat yang sama dengan sumbernya. Walaupun saudara tidak punya uang untuk menyekolahkan anak misalnya tidak ada, tetapi ingat, keberhasilan, kesuksesan tidak tergantung dari sekolah. Coba saudara lihat para konglomerat yang ada di dunia. Jangan cuma di Indonesia, yang di dunia. Justru rata-rata konglomerat itu tidak makan bangku sekolah. Makan nasi. Bukan berarti sekolah lalu yang mahasiswa nggak sekolah ya, yang SMA mau keluar, bukan. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa sekolah itu tidak menjamin orang pasti sukses dan berhasil. Orang yang sukses dan berhasil, orang yang orang tuanya cinta Tuhan. Orang yang orang tuanya sangat suka kepada segala perintah-perintahnya. Kalau saudara mau anak saudara lebih berhasil dari saudara, dimulai dari saudara. Harus sungguh-sungguh cinta Tuhan. Dan anak saudara akan melihat saudara. Akan meneladani saudara. Melihat, meneladani, dan dia akan dibuat Tuhan perkasa di bumi. Angkatan anak-anak kita akan sangat diberkati. Apalagi yang firman Tuhan dapat lakukan.
Ini mungkin satu yang saudara tidak sukai. Ya, kalau ditanya mungkin saudara tidak mau angkat tangan. Firman Tuhan, apa yang dia bisa lakukan? Dia bisa menunjukkan kesalahan saudara dan memperbaiki kelakuan. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Saya tekankan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Artinya datang dari Tuhan. Isi hati Tuhan, isi pikiran Tuhan. Bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita semua, saudara dan saya, pasti sering banyak melakukan kesalahan. Dan seringkali kita tidak sadar ketika kita melakukan kesalahan tersebut. Dan yang paling parah, kita tidak sadar bahwa kesalahan tersebut itu menghalangi rencana Tuhan, berkat Tuhan, itu terrealisasi dalam hidup kita. Sehingga kalau firman Tuhan tidak menyatakannya kepada kita, maka kita akan terus melakukan kesalahan yang itu lagi karena kita tidak sadar. Dan akibatnya kita terheran-heran kenapa orang lain diberkati, kenapa orang lain terus naik dan tidak pernah turun, orang lain jadi kepala dan bukan ekor, tetapi hidup kita tidak pernah berubah. Kita harus sadar Tuhan juga tidak mau kita begitu terus. Makanya dia mau nyatakan yang salah dan dia mau perbaiki dan dia mau mengajar kita yang benar supaya kita tidak terhalang. Tidak ada penghalang yang menghalangi rencana Tuhan yang sangat baik dan sempurna itu digenapi dalam hidup kita. Dan itu tujuannya, salah satu tujuannya firman Tuhan. Tuhan mau kita, hidup kita akhirnya semakin, karakternya semakin seperti Kristus. Kita semakin berhikmat. Dan tanpa kita sadar, kita bingung, kenapa sekarang kok janji Tuhan itu rasanya gak ngapa-ngapain, datang, terjadi. Padahal dulu aku berusaha. Sekarang biasa-biasa aja, janji itu digenapi. Kenapa? Karena hidup kita di kesalahan-kesalahan kita tidak lakukan lagi. Itu sebabnya jangan saudara tersinggung, marah ketika ada orang menegur saudara. Ketika firman Tuhan yang disampaikan menemplak saudara. Jangan saudara bilang, nyindir aku. Enggak. Saya kalau mau nyindir, enggak dari mimbar, langsung aja. Dari mimbar ini untuk semua secara umum supaya saudara tahu bahwa firman Tuhan itu mau menyatakan kesalahan saudara, mau menegur saudara supaya saudara tidak melakukan kesalahan yang sama, bukan untuk menyinggung. Dan kalau saudara sadar dan berubah, maka janji Tuhan akan digenapi dalam yang lain. Semua janji Tuhan diberikan supaya kita mendapat bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia. Saya baca dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar.
Yang dianugerahkan adalah janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya oleh janji-janji itu, kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi Tuhan itu menganugerahkan kepada kita itu segala sesuatu yang berguna. Tidak ada yang diberikan yang tidak berguna. Setiap kata dari firman Tuhan, saya bilang tadi, tidak ada yang tidak berkuasa. Tidak ada satupun kata dari firman Tuhan yang tidak mengandung kuasa. Justru firman Tuhan mengandung kuasa untuk menggenapi kata-kata itu, untuk dimanifestasikan, dinyatakan, digenapi dalam hidup kita. Itu sebabnya dia menganugerahkan janji-janji supaya kita mengalaminya. Dan kita luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Kita bisa luput kalau kita ingat kepada janji-janji Tuhan. Amsal 3 ayat 1-2. Dikatakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintah. Jangan melupakan. Supaya tidak lupa harus sering dibaca. Kalau malas baca harus dihafal. Dan biarlah hati kita memelihara perintah itu. Memelihara benih itu. Memelihara janji. Katakan terus, bukan seperti mantra, tapi katakan untuk mengingatkan kita bahwa ini isi hati Tuhan buat saya. Dia bilang, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Sekali lagi, karena panjang umur, lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Beberapa hari yang lalu saya di WA sama teman saya, seorang penulis buku dari Malaysia, dan di WA itu seperti ya cuma video tapi ada kata-katanya gitu. Kata-katanya itu mencatat nama-nama olahragawan-olahragawati yang terkenal yang pernah menjadi juara olimpiade, juara dunia. Ditulis semua, tetapi yang ditulis bukan hanya dia juara ini, juara ini, juara ini, juara ini, si A juara ini, si B juara ini, si C juara ini. Ditulis semua, tetapi yang di uh, di titik beratkan, yang menjadi fokus dari kata-kata itu, orang-orang ini semua adalah olahragawan yang menjaga hidupnya, kesehatannya, pola makannya, pola hidupnya dengan sangat ketat, dengan menu-menu yang sangat sehat, tetapi umurnya rata-rata hanya di bawah 40 tahun. Di bawah 40 tahun meninggal. Mereka bukan makan sembarangan, mereka bukan pemabuk, mereka bukan perokok. Mereka menjauhi semua yang begitu. Tetapi kenapa umurnya pendek? Tubuh yang fit tidak menjamin umur yang panjang. Ingat baik-baik. Tapi bukan berarti kalau gitu, kalau gitu ngapain olahraga, makan aja semuanya, ngerokok aja, minum-minum aja. Enggak, itu memperpendek umur saudara. Tapi sekalipun saudara jaga semuanya, itu tidak ada kaitannya dengan umur, saudara. Kalau saudara mau umur panjang, saudara mau bahagia, pastikan, kata Alkitab, jangan lupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera. Bukan panjang umur sakit-sakitan menderita, bukan. Puluhan tahun gak bisa ngapa-ngapain, bukan.
tetapi panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan. Artinya bukan karena usaha saudara. Saudara bisa usaha, udah bukti. Usaha buktinya sehat tapi mati cepat. Tapi ini ditambahkan, artinya bukan karena usaha saudara. Dan itu kehendak Tuhan atas hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan pengen kita jadi saksi Tuhan lebih lama. Orang yang tidak pernah melupakan ajaran Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan. Orang yang selalu mengingat janji-janji Tuhan. Dan suka bersaksi. Bisa menjadi saksi. Bisa menjadi garam dan terang. Jadi dia diperpanjang umurnya. Supaya lebih banyak orang yang melihat, mendengar tentang Tuhan dan percaya. Saudara bukan hanya panjang umur, tapi saudara akan semakin sejahtera. Saya tidak memperpanjang. Ada banyak hal yang bisa, mesti ada beberapa lembar lagi. Tapi saya hanya kepingin nanti di kesan, ya, yang belum pernah ikut kesan, cepat-cepat ikut kesan. Saudara itu prakteknya gimana? Saudara yang butuh pekerjaan, saudara yang butuh hikmat, saudara yang butuh lunasin utang, saudara yang kepingin punya rumah sendiri, saudara yang kepingin punya keturunan, apa saja praktek. Cari ayatnya di dalam firman Tuhan. Saya mau beritahu semua yang ditulis dalam firman Tuhan, sekali lagi, adalah isi hati Tuhan buat kita. Isi pikiran Tuhan buat kita dan punya sifat yang sama dengan sumbernya, yaitu Allah sendiri. Dan dia kepingin semua yang ditulis, semua yang dia katakan itu terjadi dalam hidup saudara. Dia mau lihat itu terjadi dalam hidup saudara. Jangan pernah ragu-ragu. Pegang itu. Simpan itu. Arahkan telinga kita. Ingat-ingat. Katakan. Baca. Maka saya yakin kita semua, saudara dan saya, kita tidak akan pernah. Ketika kita membaca firman Tuhan, itu menjadi satu kesukaan buat kita. Sangat suka akan firman. Amin. Saya ingin panggil pemusik, saya ingin nyanyi lagu yang tadi, yang membelah laut.